Baik, kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita terkait materi untuk persiapan tes perangkat desa 2025. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, pada siang hari ini kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita membahas terkait dasar-dasar pemerintahan. Sekarang kita lanjutkan membahas mengenai kekuasaan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, apa sih kekuasaan pemerintah itu? Nah, kekuasaan pemerintah sendiri itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan, termasuk membuat dan melaksanakan kebijakan serta menegakkan hukum. Jadi kekuasaan pemerintah tersendiri itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan, mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, sampai di tingkat desa untuk membuat dan melaksanakan suatu kebijakan serta menegakkan hukum dan juga membuat peraturan. Itulah yang dinamakan dengan kekuasaan pemerintah. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita ini membahas terkait pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan pusat sendiri itu dipimpin oleh pimpinan tertinggi yaitu presiden, di mana presiden itu memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, presiden itu dalam menjalankan tugasnya itu dibantu oleh para menteri. Seperti yang kita bahas kemarin, itu ada menteri keuangan, ada menteri agama, ada menteri pariwisata, dan lain sebagainya itu. Nah, penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan daerah itu memiliki tiga asas, yaitu yang asas yang pertama yaitu asas desentralisasi, asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi, dan asas yang ketiga yaitu asas tugas pembantuan. Ini kita bahas yang asas desentralisasi terlebih dahulu, di mana asas desentralisasi ini merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Nah, jadi asas desentralisasi ini merupakan pelimpahan wewenang yang pasti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Jadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi, kabupaten, dan pemerintahan di bawahnya untuk menjalankan dan mengatur pemerintahannya sendiri. Jadi dia memiliki hak untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintahan sendiri. Dan itu merupakan pelimpahan dari wewenang dari pusat, itulah yang dinamakan asas desentralisasi. Nah, seperti apa sih asas desentralisasi itu? Contohnya seperti mengelola peraturan keuangan daerah, nah, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Jadi, setiap daerah itu oleh negara itu dibebani ataupun diwajibkan untuk mengelola urusan-urusan umum yang menjadi dasar kebutuhan pokok masyarakat.
Nah, itulah yang dinamakan asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi ini semua berhak untuk melakukan, untuk melaksanakan asas ini. Nah, itu seperti membuat peraturan daerah tentang keuangan daerah, melaksanakan kebijakan pendidikan, pariwisata, dan menyediakan kesehatan. Itu sudah semua daerah adalah wajib untuk melakukan itu melalui yang dinamakan asas desentralisasi. Kemudian untuk yang kedua itu adalah asas dekonsentrasi. Nah, asas dekonsentrasi ini pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat pusat di daerah, gubernur ataupun bupati atau instansi yang berada di provinsi ataupun di kabupaten. Itu adalah asas dekonsentrasi. Nah, gitu ya. Nah, jadi asas dekonsentrasi ini merupakan asas, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk melaksanakan suatu tugas tertentu pada pejabat yang ada di daerah. Nah, termasuk juga bukan hanya gubernurnya, tapi juga instansi-instansi di bawahnya. Nah, contohnya seperti kantor Kementerian Agama di provinsi mengurus distribusi bantuan operasional. Ini kalau di pemerintahan pusat itu namanya ada Kementerian Agama. Kemudian di provinsi dia juga ada namanya Kementerian Agama Wilayah Provinsi. Kemudian ada Kemenak Kabupaten sampai di bawah di kecamatan itu ada KUA. Nah, inilah yang dinamakan asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah masing-masing, yaitu pada instansi masing-masing itu sebagai wakil pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan, sistem pemerintahan, karena tidak mungkin pemerintahan pusat menangani sampai kecamatan. Oleh karena itu dibentuklah Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten, dan di kecamatan kemudian ada KUA. Itu untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, itulah yang dinamakan asas dekonsentrasi. Jadi itu pelimpahan wewenang dari pusat kepada pejabat pusat yang ada di daerah masing-masing untuk menjalankan dan membantu urusan pemerintahan pusat. Nah, itu di mana dibagi-bagi per daerah untuk efisiensi dan kecepatan pelayanan. Karena tidak mungkin pemerintah pusat mengurusi daerah Indonesia sebesar ini. Oleh karena itulah diadakannya asas dekonsentrasi, di mana itu adalah asas pelimpahan wewenang. Nah, jadi seperti itu ya. Itu tadi penjelasan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Nah, kalau desentralisasi itu pelimpahan pemerintahan kepada pemerintah daerah, dia berhak untuk melaksanakan dan membuat kebijakan pada daerahnya masing-masing. Nah, kemudian kalau dekonsentrasi itu sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan pada daerahnya masing-masing yang bersifat vertikal mulai dari atas sampai bawah pada instansi yang ada di daerah masing-masing. Nah, jadi seperti itu untuk asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Nah, kemudian ada juga yaitu asas tugas pembantuan. Apa sih asas tugas pembantuan itu? Nah, asas tugas pembantuan sendiri itu merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah ke pemerintah kabupaten sampai desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, jadi ini tugas pembantuan ini merupakan tugas khusus karena ada suatu hal tertentu pusat membentuk suatu tugas tertentu yang itu untuk mensukseskan eh, urusan pemerintahannya, urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah, mulai dari provinsi, ada kemungkinan juga provinsi dilimpahkan kepada kabupaten, dan ada juga kabupaten dilimpahkan sampai ke kecamatan dan sampai ke pemerintahan paling dasar yaitu ke desa.
Nah, ini tujuannya adalah untuk mensukseskan program nasional yang harus dilaksanakan sampai ke tingkat daerah. Itu. Jadi, tugas pembantuan ini merupakan tugas khusus yang dibuat oleh negara yang dimana itu harus dilaksanakan di setiap daerah. Nah, oleh karena itu dibentuklah tugas pembentuan mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Nah, biasanya kegiatannya ini kalau di desa, maka tugas pembantuan itu juga dilimpahkan kepada desa. Ini beberapa contohnya yaitu pemerintah pusat memberikan bantuan tugas kepada Pemkab untuk menyalurkan bantuan langsung tunai. Nah, ini bantuan langsung tunai. Ini biasanya juga diadakan sampai di desa-desa. Bantuan langsung tunai ini diadakan sampai desa-desa. Nah, itu sebenarnya merupakan program pemerintah pusat. Tapi program tersebut harus dilaksanakan sampai ke daerah terpencil, terdasar, yaitu desa. Nah, oleh karena itu tugas pembantuan dari pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah penyaluran BLT kepada masyarakat miskin yang ada di desa, yang dimana itu sebenarnya adalah program pemerintah pusat. Namun, untuk menjalankan tugasnya itu dilimpahkan kepada pemerintah desa karena untuk pemerataan bantuan itu tadi. Dan itulah yang dinamakan tugas pembantuan. Nah, kemudian ini ada jenis urusan pemerintah. Ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perlu diingat-ingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan undang-undang pemerintah daerah, gitu ya. Nah, jenis urusan pemerintah itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama urusan pemerintah absolut, yang kedua urusan pemerintah konkuren, yang ketiga urusan pemerintah umum. Itu ya, perlu diingat-ingat. Jadi urusan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu dibagi menjadi tiga, yaitu absolut, konkuren, dan umum. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan bahas penjabarannya masing-masing. Nah, yang pertama adalah urusan pemerintah absolut. Apa sih urusan pemerintah absolut itu? Jadi, urusan pemerintah absolut ini ada urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi, tidak hanya menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat, juga dapat diwakilkan, dilimpahkan, yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau pelimpahan wewenang. Nah, di sini dia boleh pelimpahan wewenang kepada instansi di bawahnya berdasarkan asas dekonsentrasi tadi yang kita jelaskan, di mana asas dekonsentrasi tadi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk menjalankan suatu urusan pemerintah di instansi pada daerah dan wilayahnya masing-masing. Ya, jadi urusan pemerintah absolut ini ada kewenangan pemerintah pusat, tapi dapat juga dilimpahkan secara wewenang kepada instansi di bawahnya ataupun daerah di bawahnya itu provinsi dan kabupaten. Nah, itu contohnya seperti meliputi politik luar negeri. Nah, ini kalau ini murni menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kemudian pertahanan. Pertahanan ini juga mengenai pemerintah pusat. Kepada itu ketahanan tentang pertahanan negara. Tapi di wilayah-wilayah juga harus ada pertahanan seperti di TNI itu di provinsi juga ada TNI, di kabupaten juga ada sampai di Kodim. Di kecamatan itu ada Kodim, Komandan Distrik Militer. Nah, itu tadi benar itu merupakan urusan kewenangan pusat, tapi juga dapat pelimpahan wewenang kepada instansi di bawahnya, yaitu di daerah masing-masing gitu. Kemudian keamanan, urusan keamanan ini juga sama. Nah, ini merupakan tugas kewenangan pemerintah pusat, tapi di daerah-daerah juga harus ada, di mana di daerah ada polsek mulai dari
dari ada polisi gitu ya, mulai dari Kapolda, Kapolda itu yang ada di provinsi, kemudian Kapolres yang ada di Tuban, kemudian yang Kapolsek ada ada di kecamatan. Nah, di mana semua itu untuk menjalankan keamanan negara. Jadi memang itu merupakan fungsi dari tugas atau kewenangan dari pemerintah pusat, tapi juga diwakilkan kepada daerah masing-masing untuk menjaga suatu keamanan di daerah masing-masing. Kemudian ada justisi. Nah, justisi ini ada apa sih? Yaitu penegakan hukum dalam skala nasional, penegakan hukum dalam skala nasional, seperti mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, membentuk undang-undang, membentuk peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berskala nasional. Nah, itu ya tadi. Jadi justisi ini merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk menegakkan keadilan. Nah, di mana di sini ada kalau di daerah kehakiman yang tertinggi itu pengadilan tertinggi itu adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di mana itu ada di pemerintah pusat. Kemudian pengadilan di tingkat provinsi adalah pengadilan tinggi. Kemudian di tingkat kabupaten ada pengadilan negeri. Nah, itu. Jadi mulai dari pusat sampai kabupaten itu ada. Di mana itu merupakan peng- urusan pemerintah absolut, di mana itu merupakan urusan kewenangan dari pemerintahan pusat untuk menjalankan urusan pemerintahannya, namun juga diwakilkan kepada daerah masing-masing, seperti contohnya tadi pengadilan itu di daerah provinsi maupun kabupaten juga ada, di mana itu menggunakan asas dekonsentrasi tadi, yaitu perwakilan gitu, di mana itu sebenarnya menjadi urusan pemerintah pusat, kewenangan pusat, tapi untuk menyamaratakan urusan tersebut di daerah juga diisi oleh masing-masing lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada juga moneter dan fiskal. Ini contoh urusan pemerintahan absolut ya, itu ada moneter dan fiskal. Nah, apa sih moneter dan fiskal itu? Kalau moneter ini kebijakan yang mencakup kebijakan pengaturan uang yang dimiliki oleh negara. Jadi ini adalah pengaturan uang yang dimiliki oleh negara itu terkait APBN, APBD, itu dinamakan kebijakan moneter. Nah, sedangkan kebijakan fiskal itu bertujuan untuk menstabilkan ekonomi negara melalui pajak dan suku bunga. Nah, contohnya di sini adalah mencetak uang. Nah, mencetak uang itu merupakan kebijakan fiskal di mana yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi negara melalui pajak dan suku bunga. Nah, itu ya untuk urusan pemerintah absolut, moneter dan fiskal. Kemudian ini adalah urusan agama. Nah, di mana di sini termasuk juga negara berhak untuk mengakui agama. Sekarang di Indonesia eh, ini untuk urusan agama juga ya. Nah, ini untuk perlu diketahui juga mungkin nanti bisa muncul di dalam soal. Ini kok lupa Anda. Saya cantumkan bahwasanya di Indonesia itu yang diakui itu ada 6 agama. Itu yang pertama tentu agama yang paling besar yaitu Islam, ada Islam, kemudian ada Kristen Protestan, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu ya. Jadi mungkin nanti ini juga bakal muncul di dalam soal. Untuk agama yang diakui di negara Indonesia itu ada 6. Baca dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi 6 itu ya, itu perlu diingat. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yang terdiri dari 6 itu tadi. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan
pada urusan pemerintahan konkuren. Nah, urusan pemerintahan konkuren ini merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, jadi ini adalah urusan pemerintahan yang dibagi, yaitu antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu urusan pemerintahnya dibagi-bagi seperti itu. Nah, urusan pemerintah konkuren sendiri itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan kepada publik atau pihak yang berwenang. Nah, akuntabilitas ini dia lebih ke bagaimana mempertanggungjawabkan tindakan atau kebijakan kepada publik atau pihak yang berwenang. Jadi, seluruh kebijakan urusan pemerintahan itu harus memiliki asas akuntabilitas, di mana itu harus dipertanggungjawabkan. Semua yang kebijakan yang dibuat itu harus melalui pertanggungjawaban seperti itu, biar adanya pelaporan terkait apa yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian untuk yang kedua ada asas efisiensi. Nah, asas efisiensi ini merupakan kemampuan menggunakan sumber daya dengan cara yang paling hemat dan paling maksimal. Nah, kalau kita singkat, di mana asas efisiensi ini merupakan asas untuk mempercepat urusan pemerintahan tersebut. Nah, itu dinamakan asas efisiensi. Itu ada urusan pemerintah konkuren itu memiliki asas efisiensi. Jadi tujuannya dibagi antara pemerintah, urusan pemerintah tersebut itu dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu untuk mempercepat pelaksanaannya, gitu. Misal kalau kita mengurus KTP harus ke Jakarta, ke pemerintah pusat itu kan lama lah. Makanya di situ urusan pemerintahannya dibagi. Dan mulai dari kecamatan itu dapat melaksanakan pencetakan KTP. Dan itulah yang dinamakan asas efisiensi, gitu ya. Kemudian ada juga yang ketiga ada asas eksternalitas, di mana dampak positif atau negatif dari suatu kebijakan atau kegiatan terhadap pihak di luar pelaksana. Nah, ini ya, eksternalitas ini merupakan pengukuran di mana di situ adanya dampak positif ataupun negatif dari suatu kebijakan kepada pihak yang di luar pelaksana. Nah, itu kita lanjutkan materi kekuasaan pemerintah pada urusan pemerintah konkuren. Nah, tadi maaf sempat terjeda karena sinyalnya sedang trouble. Ini kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi di mana urusan pemerintahan konkuren itu memiliki beberapa prinsip ya. Itu yang pertama ada prinsip akuntabilitas, kemudian yang kedua ada efisiensi, kemudian ada eksternalitas. Nah, di sini itu ada juga yaitu asas kepentingan strategis nasional, di mana urusan pemerintahan konkuren itu kan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, itu salah satu tujuannya yaitu kepentingan strategis nasional. Seperti itu. Kemudian eh, masih dilanjutkan pada urusan pemerintahan konkuren. Jadi urusan pemerintahan konkuren ini adalah urusan pemerintahan konkuren ini dibagi menjadi dua. Di mana yang pertama ada urusan pemerintah wajib dan ada urusan pemerintah pilihan. Kenapa sih kok dibagi menjadi dua? Terus kita bahas langsung saja.
Yang pertama yaitu terkait urusan pemerintah wajib. Nah, urusan pemerintah wajib itu merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, ini dibagi dua ya, urusan pemerintahan wajib itu ada urusan pemerintahan dengan pelayanan dasar, ada urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, tadi itu tadi ya. Kalau urusan pemerintahan konkuren itu dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian yang diwajib, yang di urusan pemerintahan wajib itu juga dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ya, jadi urusan pemerintahan wajib ini merupakan urusan pemerintahan yang wajib dijalankan oleh setiap daerah. Gitu. Jadi tidak tebang pilih. Tuh. Itu merupakan pelayanan pelayanan dasar di mana kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Nah, jadi itu merupakan kebutuhan pokok dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, urusan pemerintah wajib ini berkaitan dengan pelayanan dasar itu meliputi seperti itu tadi ya pendidikan. Nah, di mana setiap negara, setiap pemerintahan itu wajib mengurusi pendidikan. Kemudian wajib menyediakan pelayanan kesehatan di setiap daerah, maka wajib melaksanakan dan membentuk pelayanan kesehatan. Kemudian pekerjaan umum dan penata ruang. Nah, setiap daerah juga wajib untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian ada perumahan rakyat. Nah, kemudian ini terdiri dari ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat. Itu juga urusan pemerintahan wajib yang di mana setiap daerah itu wajib melaksanakan semua itu. Kemudian ada urusan pemerintah sosial. Jadi itu tadi ya. Urusan pemerintah wajib itu merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ini tadi ya, dan itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Jadi itu ya. Kemudian kita lihat apa saja yang pelayanan urusan pemerintah wajib yang tidak memuat pelayanan dasar. Nah, ini adalah yang kedua. Tadi kan urusan pemerintah wajib itu tadi dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar. Ini untuk yang urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar itu meliputi tenaga kerja, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pertahanan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika. Nah, di sini ada banyak ya. Mungkin bisa dihafalkan, mungkin minimal 5 atau berapa. Itu untuk nanti ketika muncul di dalam soal. Itu setidaknya dihafalkan 5 sampai 7 sub ini. Nah, di sini urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan dasar pelayanan dasar itu terdiri dari tenaga kerja, mungkin bisa diapalkan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, kemudian pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau KB, itu ya. Nah, jadi dari semua ini itu merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Gitu ya. Tadi perlu saya ulangi lagi.
Jadi untuk urusan pemerintahan konkuren itu tadi dibagi menjadi dua ya, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Jadi yang wajib untuk pemerintahan wajib itu sudah kita bahas, yaitu kebutuhan pokok dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan. Itu urusan pemerintahan wajib. Itu urusan pemerintahan wajib. Ya. Nah, urusan pemerintahan wajib itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, di mana urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu seperti setiap daerah itu wajib melaksanakan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kemudian sosial. Nah, kemudian ada juga yang kedua yaitu urusan perintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Contohnya seperti ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan itu ya. Nah, kemudian urusan pemerintah konkuren yang kedua itu ada urusan pemerintah pilihan. Tadi untuk urusan pemerintahan wajib ini sudah kita bahas di awal ya. Sekarang kita bahas yang urusan pemerintah pilihan. Nah, tadi untuk urusan pemerintahan wajib itu kan urusan pemerintahan yang di mana semua daerah wajib diwajibkan untuk melakukan urusan pemerintahan tersebut. Jadi tidak boleh tidak. Jadi semua daerah harus menyelenggarakan urusan pemerintahan itu. Sedangkan berbeda dengan urusan pemerintah pilihan ini, di mana urusan pemerintah pilihan ini merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan di situ. Jadi tidak semua daerah memiliki kebijakan yang sama. Itu nah urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah daerah pilihan. Itu contohnya ada kelautan dan perikanan. Nah, ini seperti yang tadi saya tentukan kemarin ya. Semisal kita bandingkan antara pemerintahan daerah Bojonegoro dan Tuban. Untuk urusan kelautan dan perikanan, ini untuk urusan kelautan dan perikanan, ini tidak mungkin diterapkan di Bojonegoro. Karena kenapa? Karena di Bojonegoro tidak punya laut dan juga otomatis tidak ada nelayan. Nah, urusan kelautan dan perikanan itu cocoknya diterapkan di mana? Yaitu di daerah yang mempunyai laut dan juga ada nelayannya, yaitu di daerah Lamongan, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Gresik, gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan urusan pemerintahan pilihan gitu. Yaitu urusan pemerintah yang didasarkan pada sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Di Bojonegoro tidak bisa diterapkan urusan pemerintah kelautan di perikanan karena tidak punya laut. Nah, tapi di sini Tuban harus menyelenggarakan kebijakan mengenai kelautan dan perikanan karena memang mempunyai laut. Di situ ada potensi ini tadi, potensi lautnya itu. Nah, itulah yang dinamakan urusan pemerintahan. Jadi berdasarkan potensi wilayahnya masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Gitu ya. Itulah urusan pemerintah pilihan. Jadi kita dapat simpulkan tadi bahwasanya urusan pemerintah konkuren itu dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan wajib itu adalah kebutuhan pokok dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi, setiap daerah wajib untuk menyelenggarakan mengenai kebijakan tersebut, tapi berbeda dengan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan pilihan ini merupakan berdasarkan potensi pada daerahnya masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Hmm. Kemudian kita lanjut pada yang ketiga, yaitu urusan pemerintahan umum. Jadi
Tadi yang pertama ada urusan pemerintahan itu ada urusan pemerintahan absolut, yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren, yang ketiga ada urusan pemerintahan umum. Nah, ini dia bentuknya lebih general dan umum sekali. Apa sih urusan pemerintahan umum itu? Yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota melalui asas dekonsentrasi. Nah, dibantu oleh instansi vertikal di wilayah kerjanya masing-masing. Jadi, ini merupakan urusan pemerintah yang diwakilkan kepada pemerintah daerah yang dimana itu seharusnya menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian urusan pemerintahan umum ini dilaksanakan oleh gubernur dan bupati berdasarkan asas dekontrisasi. Nah, ini juga dibantu oleh instansi vertikal di bawahnya masing-masing. Nah, urusan pemerintahan umum ini mencakup urusan pemerintahan berbagai aspek yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, persatuan bangsa, serta koordinasi antar instansi pemerintah. Jadi, ya umum gitu. Ini menyangkut keamanan, kesatuan dan persatuan, ketentraman, koordinasi antar instansi, itu dinamakan urusan pemerintah umum. Jadi, sifatnya ini merupakan kebijakan pemerintah yang umum, gitu. Umum untuk dilaksanakan, gitu ya. Nah, kemudian ini untuk contohnya urusan pemerintah umum itu seperti eh, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, kemudian ada pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian ada pembinaan kerukunan, kemudian ada penanganan konflik sosial, kemudian ada koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi, kemudian ada pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, kemudian ada pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Jadi ini merupakan urusan kehidupan umum, gitu. Seperti untuk pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kesatuan dan persatuan itu kan umum, di mana itu wajib dijaga oleh setiap daerah, setiap pemerintahan tentang kerukunan, ketentraman, dan lain sebagainya yang bersifat umum, merupakan di kehidupan umum. Nah, itulah yang dinamakan urusan pemerintahan umum, gitu ya. Nah, itu tadi hmm, materi terkait kekuasaan pemerintah. Nah, nanti kalaupun ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Kita cukupkan materi terkait terkait urusan kekuasaan pemerintah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.